bisa kita anggap bahwa 2 kali 10 log V2 per V1. 2 kali 10 nilainya adalah 20. Sehingga untuk persamaan yang kanan, ini merupakan penguatan tegangan dalam dB. Jadi gain dB dalam tegangan itu rumusnya adalah 20 log V2 per V1. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ini kemarin mengenai isket ya. Isket itu merupakan penguatan bertingkat. Kemarin juga sempat saya singgung bahwa penguatan total, jika kita lihat hanya dalam sisi penguatannya saja, bukan dalam dB, maka penguatan di sisi satu, penguatan tegangan satu dikalikan dengan penguatan tegangan di sistem kedua, dan seterusnya sampai penguatan di sisi ke N. Itu kita kalikan. Ya. Jadi mulai untuk AVT, T ini menunjukkan adalah total, P-nya itu adalah tegangan, A-nya merupakan adalah amplified, berarti penguatan tegangan total dari suatu sistem bertingkat, cascade itu bertingkat, nilainya adalah penguatan 1 dikalikan dengan penguatan 2 dikalikan penguatan 3 sampai penguatan ke N. Akan tetapi jika kita melihat dari sisi logaritmik, ya, atau berapa dB sih penguatannya, maka kita ambil rumus yang tadi. Penguatan tegangan tadi dalam dB adalah 20 log AV kan ya? Ini tuh AV. V2 per V1 atau VO. VO per VI. Maaf. Sampai mana tadi saya ngajak? Apa itu? VO per VI. Ya, ini. Ini merupakan AV ya, AV biasa. VO per VI atau V2 per V1. Nanti istilahnya bakalan berubah-ubah. Kita sesuaikan saja. Jadi VO per VI, kursor saya masih kelihatan kan ini ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. VO per VI itu merupakan penguatan tegangan. Begitu juga dengan ini kan, AV, berarti kan tadi penguatan tegangannya sama dengan 20 log AV totalnya. Kalau gain tegangan total, maka tinggal kita substitusikan saja. Oh, penguatan di sistem pertama 20 log penguatan AV1 ditambah dengan 20 log AV2 dan seterusnya sampai ditambah dengan 20 log AV ke N. Atau bisa kita tuliskan gain total dalam dB itu sama dengan gain dB dalam apa itu gain 1, gain dalam dB dari sistem yang pertama ditambah dengan gain dalam dB sistem yang kedua sampai ditambah dengan gain dalam dB sistem ke N atau sistem yang terakhir. Oke ya. Ini kemarin juga sempat saya singgung merupakan voltage gain ya. Amplified apa tuh? Amplified atau gain itu sama ya. Maksudnya istilahnya bakalan bertukar-tukar nanti. Jangan khawatir, jangan bingung maksudnya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah nanti satuannya apa gitu. Kalau misalkan dalam dB level, berarti nanti harus kalian konversi ke dalam bentuk logaritma dulu. Kalau misalkan hanya voltage gain, kira-kira kalau ini satuannya apa? VO per VI itu satuannya apa? Kali, Pak. Kali, ya. View. Iya. Jadi nggak ada satuannya. VO per VI. Karena kan V output
satuannya adalah volt kan ya. V input juga satuannya adalah volt. Berarti volt dibagi volt nggak ada kan ya. Berarti hanya berapa kali saja dia. Ini hanya berapa kali. Sedangkan untuk dB level ini ada satuannya nanti. Satuannya adalah desibel. Sampai sini dapat dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan saja menginterupsi. Langsung open mic ya. Nanti jangan khawatir, jangan sungkan kalau misalkan saya merasa tersinggung ketika kalian bertanya. Enggak, aman. Ini merupakan bentuk spektrum. Kemarin sudah saya singgung juga mengenai bentuk spektrum itu adalah hubungan antara frekuensi dengan amplitude di sini. Amplitudo. Nah, untuk yang pertama ini merupakan bentuk spektrum frekuensi dari transistor. Jadi respon frekuensinya jika kita berikan input 0 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, sampai seterusnya ini sampai 1 MHz, sampai 10 MHz. Itu gimana sih responnya, frekuensinya itu? Itu bisa kita gambarkan menggunakan metode Bode plotter namanya. Nih, nanti akan kita bahas cara plottingnya. Kalau yang kalian amati kemarin, bisa kita lihat ya di sini kalau misalkan saya perbesar. Bentar. Ini ada 3 ya. Ini adalah untuk transistor, FET atau tube. Tube ini sudah tidak kita gunakan lagi. Tube itu merupakan bentuk transistor di versi generasi-generasi awal itu, transistor itu bentuknya kayak tube gitu, kayak tabung, besar sekali. Saya aja tidak merasakan bentuk transistor yang bentuknya tabung ini. Ini sudah jadul sekali. Tapi sebenarnya sifatnya sama kayak transistor yang sekarang kita gunakan. Ini merupakan bentuk respon frekuensinya. Lalu ini merupakan bentuk respon frekuensi dari transformer. Yang terakhir ini bentuk suatu sistem atau bentuk respon frekuensi dari suatu sistem yang tidak ada high pass frekuensinya di sini. High pass filternya. Yang kita bahas kebanyakan adalah ini. Nanti ya, yang pertama. Dari grafik yang pertama ini. Kalau misalkan kita lihat di sini, yang kalian lakukan praktikum kemarin, ketika kalian melakukan perubahan frekuensi nggak? Ketika praktikum dengan Pak Ridwan atau dengan saya kemarin, ketika melakukan praktikum transistor. Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, frekuensinya juga relatif standar ya. Berapa biasanya? 1 kilo? 1 kilo, 10 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Ya. Dia berada di sini kan? Kalau misalkan kita lihat, untuk 1 kilo ini, di titik ini, dia itu tidak ada perubahan tegangan meskipun frekuensinya kita ubah-ubah. Ya, dari bentuk yang tengah ini, di dalam bandwidth ini, dalam bandwidth itu, perubahannya hanya terjadi ketika ada sedikit perubahan di sini, menuju FL dan menuju FH. FL itu merupakan frekuensi low, FH itu merupakan frekuensi high di sini. Ketika kita ubah-ubah frekuensinya sebenarnya dalam suatu rangkaian penguat, baik itu transistor, FET atau op-amp apapun itu, sebenarnya nanti akan ada perubahan tertentu gitu, sesuai dengan rangkaian kita untuk yang di sisi frekuensi low-nya sini. Sedangkan untuk yang frekuensi high-nya, untuk high frekuensi ini, dia akan teredam sesuai dengan karakteristik dari parasitic capacitance of network and devices, active devices, and frequency dependence of the gain of
transistor fast orchard. Jadi di sini itu tergantung dari kapasitansi internal dari suatu komponen aktif itu. Transistor, op-amp, fast, itu nanti hubungannya ada di high frequency. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas di sini, di sisi yang low frequency. Kalau misalkan kita lihat ini yang di blok itu, kalau misalkan kita lihat kotak ini ya, dari sisi kotak ini saja. Ini yang di blok frekuensi rendah atau frekuensi tinggi oleh respon frekuensi. Rendah. Rendah, Pak. Yang di blok frekuensi rendah, sehingga ini merupakan bentuk dari low pass filter apa high pass filter? High pass. High pass filter ya. Ini merupakan bentuk high pass filter. Kenapa kok high pass filter? Karena kalau misalkan meskipun ini di range atau area frekuensi rendah, tapi dia meloloskan frekuensi yang ini kan, yang semakin besar dia meloloskan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sisi kanan ini, dia meloloskan frekuensi, misalkan katakanlah cut-off-nya adalah FH, atau frekuensi patahnya adalah FH, ke bawah kan, dia loloskan. Sehingga kalau misalkan kita memiliki suatu high pass filter, yang bentuknya seperti ini, lalu kita gabungkan dengan low pass filter, maka kita memiliki suatu sistem yang namanya band pass filter. Ini adalah HPF, ini adalah LPF. Ini dibahas di rangkaian listrik ya, untuk low pass filter sama high pass filter. Sempat, Iya, Pak. Pak. Iya. Kalau misalkan kita gabungkan, namanya band pass filter. Maksudnya band pass filter itu bandnya tergantung dari sistem yang kita desain. Jadi gabungan antara high pass filter dan low pass filter. Jadi tengah-tengah ini. Nah, bandwidth itu apa? Bandwidth itu merupakan titik setengah dari titik tengah antara frekuensi patah, cut-off frekuensi, di sisi low frekuensi, dan frekuensi patah di sisi high frekuensi. Frekuensi patah ini bisa dilihat dari mana? Dari 0,707 AV mid-nya. AV mid itu merupakan tegangan mid-nya, tegangan middle-nya. Gain middle-nya. Jadi penguatan middle-nya. Penguatan middle-nya itu pasti penguatan yang paling tinggi dia. Dan konstan biasanya. Karena kemarin kita lakukan titik kerja di tengah-tengah, nah itu pasti konstan dia. Sedangkan sebenarnya untuk frekuensi patah atau cut-off frekuensi ini ya, atau ini, itu merupakan setengah dari daya maksimum. Kalau misalkan AV mid ini kan gain dalam tegangan kan, kira-kira bisa kita ubah dalam bentuk daya nggak? Bisa nggak? Halo? Gatia, ada nggak Gatia? Gatia. Ada, Pak. Ada. Kira-kira bisa nggak? Dari bentuk ini kan dalam fungsi tegangan kan, penguatan tegangan kan. AV ini, AV yang mid frekuensi ini, so, ini bisa kita anggap daya maksimum nggak? Bisa, Pak. Caranya? Caranya gimana? Nggak siap.
Ada. Kevin, ada Kevin. Hadir, Pak. Nah, untuk ini bisa kita ubah nggak? Dari tegangan ke daya aja lah. Bisa kita ubah nggak? Formatnya. Bisa, Pak. Bisa kan ya? Caranya, P sama dengan? P sama dengan V kali I. Ya, kalau dalam tegangan saja. Kalau dari range hambatan, V kuadrat per R, Pak. V kuadrat per R ya. Dari sini tadi, sebenarnya kan sudah kita bahas tadi ya. Bahwa kalau misalkan, ini kenapa sih kok 0,707? Karena yang kita lihat di sini adalah referensinya daya dulu. Jika yang tengah ini adalah daya maksimum, kita anggap adalah 1. Setengah daya berarti berapa? Setengah itu kalau desimalnya berapa? 0,5, Pak. 0,5 ya. 0,5 ini sama dengan, anggap saja R itu adalah bilangan konstan. Jadi bisa kita asumsikan dia itu hilang gitu. Anggap 1 gitu, kan bisa ya. Atau berapapun nilainya itu, kan dia konstan. Tidak akan merubah parameter lainnya. Sehingga untuk tegangan ini kan jika dayanya itu setengah, yang kita dapatkan V kuadrat kan. Sekarang coba kalian buka kalkulator. Kalau misalkan kita cari nilai V-nya, berarti kita ubah bentuknya menjadi bagaimana? Elsa Jadi Danika ada. Elsa ada Danika jadi bagaimana? jadi akar Akar 0,5 0,5. Nilainya berapa akar 0,5 itu? 0,707. Nah, nilainya adalah 0,707. Oke ya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok ini nilainya 0,707, tidak 0,5? Karena yang kita lihat referensinya itu adalah dayanya. Jadi tegangan, frekuensi patah atau frekuensi cut off itu terjadi ketika dapat kita amati di saat daya efektif itu setengahnya. Daya efektif dari daya maksimum. Karena ini anggap saja 1 tadi, maka kalau daya ini setengahnya kan ya. Karena ini dalam bentuk tegangan, maka yang kita dapatkan adalah 0,707. Sehingga titik ini merupakan titik frekuensi cut-off frekuensi rendah, ini merupakan titik cut-off frekuensi yang tinggi. Nilainya tinggal kita tarik garis lurus aja dari 0,707. Sampai sini dapat dipahami nggak filosofi dari 0,707 ini? Awalnya dari mana? Bisa, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Udah ya? Jadi nggak ujuk-ujuk, pokoknya 0,707 gitu. Enggak. Ini dari setengah daya efektifnya. Karena setengah daya, karena di sini adalah tegangan, maka tinggal kita cari saja nilainya. P sama dengan akar dari 0,5 karena setengah daya ini tadi. Nilainya ada 0,707. Oke ya, yang kita bahas nanti akan di sisi ini. Kalau di sisi ini yang mempengaruhi untuk penguatan rangkaian penguat transistor itu, yang mempengaruhi adalah kapasitor yang ada pada kolektor, kapasitor yang ada pada source, dan kapasitor yang ada pada emitter. Kita masih bahas ini dulu. Karena untuk ini kayaknya bisa 2-3 jam kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk mengenai gambaran spektrum ini? Cukup, Pak, dari saya. Paham, Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Ini ada temennya.
Nah, sekarang untuk melihat suatu bandwidth itu adalah dari cut-off frekuensi rendah sampai cut-off frekuensi tinggi. Jadi dari keduanya itu kita cari bandwidth-nya sama dengan FH min FL kan berarti ya. Bandwidth suatu sistem berarti sama dengan FH min FL. Kalau misalkan dari sistem ini FH-nya adalah 500K, 500 kHz, lalu FL-nya di sini adalah 80, berarti bandwidth-nya berapa? 499, Berapa ini? Delvio, siapa? Berapa Delvio? 499, 920. Nah, segitu ya. Sekitar 499. Ya, makasih Mbak. 499,9 20. berapa sih? 920. Oke. Kurang nomor. Oke. Kilohertz. Oke ya. Itu untuk mencari bandwidth dari jadi FH sampai dikurangi dengan FH. Ini tadi ya, bahasan dari mana itu 0,707 sudah kita bahas. Dari pengurangan 50% dari daya maksimum. Itu setara dengan 0,707 jika kita melihat dari sisi tegangan. Sudah kita bahas tadi. Oke. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat di sisi tengah ini ya, yang puncak, paling puncak. Ini kan rata ya. Itu kita anggap sebagai tegangan, daya output mid ya. Kalau mid itu maksudnya tengah ya. Jadi PO mid itu maksudnya dia pokoknya berada di antara ini. PO mid itu sama dengan PO kuadrat dibagi dengan RO ya. Karena AC tadi sama dengan apa? AC sama dengan PO per VI. PO per VI. PO per VI. Maka yang kita dapatkan jika kita mencari PO-nya, tinggal kita substitusikan saja kan, VI-nya ke sisi sini kan. PO sama dengan AV kali VI. AV kali VI. Waduh, A-nya di atas ini ya. AV kali VI. Ini agak susah nih. Oke. Oleh karena itu, kenapa di sini munculnya AV dikalikan VI? Asalnya dari mana? Dari sini. AV sama dengan PO per VI, PO sama dengan AV dikalikan VI. Sama kan ya? Nggak bingung di sini? Ada yang masih bingung persamaan ini? Sultan? Dapat dipahami? Dapat dipahami, Pak. Saya sambil lihat apa aja nama-namanya. Oke. And at the half power frequencies, ya, maksudnya ini ketika separuhnya half power frequencies itu maksudnya ketika frekuensi patah ini ya.
itu disebut dengan POHPF. HPF itu dari mana? Singkatan dari half power frequency. And at the half power frequency, PO HPF sama dengan, ini tadi kan 0,707 AV mid, ya. Kan setengahnya kan tadi ya, karena kita lihatnya dari kacamata tegangan, 0,707 AV mid dikalikan VI dikuadratkan. Nah, 0,707 kalau dikuadratkan nilainya berapa? Adiktif? Ada adiktif. 0,5. 0,5 ya. Udah ada contekannya kan di sini. Jadi 0,5 yang ini konstanta ini bisa kita keluarkan gitu. Sehingga nilainya adalah 0,5 dikalikan dengan AV mid. AV mid itu yang tengah-tengah ini dikalikan dengan VI. Sehingga bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan daya output ketika half power frequency atau di frekuensi patah ini, nilainya itu adalah setengah dari daya output mid-nya. Mid-nya itu berarti maksimumnya ya, di sini, yang tengah-tengah. Sedangkan bandwidth sudah kita bahas tadi bahwa bandwidth itu bisa kita dapatkan dari frekuensi high ini kita kurangi dengan frekuensi low dari cut off frekuensinya. Sampai sini dapat dipahami? Ada pertanyaan? Halo? Pak. Halo, Pak. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih. Misalkan ada yang bertanya, kalau enggak dia nggak apa-apa sih. Kalian penasaran nggak ini kira-kira satu ini muncul dari mana gitu? Ada yang tahu nggak? Anissa? Ada nggak? Anissa Fitri Pertiwi. Iya, Pak. Satu ini muncul dari mana? Kurang tahu, Pak. Oke, ada yang tahu? Amar Sajili ada nggak? Amar Sajili. Ada, Pak. Dari mana itu Amar? Satunya itu? Kurang tahu juga, Pak. Maaf. Nah, nilai satu, tadi kan kita asumsikan bahwa daya maksimum kan ya, tadi ya, atau tegangan maksimum, AV maksimum, gain maksimum. Satu ini adalah nilai normalisasi gitu. Kalau misalkan AV mid itu kita asumsikan sebagai nilai maksimum, AV mid sama dengan AV max ya. AV maksimum atau penguatan maksimum, katakanlah kita memiliki AV max-nya adalah nilainya 200 gitu. Maka nilai satu ini bisa kita jadikan referensi. Kalau misalkan kita gunakan nilai ini, bisa nggak boleh? Nggak boleh. Tapi kan jadi repot gitu. Nanti 0,707 kita kalikan ini, 1 kalikan ini. Kita kalikan 200 gitu. Jadi satu ini kita dapatkan satu yang ini ya. Waduh, bolak-balik. Nilai satu itu kita dapatkan dari 200 bagi 200 gitu. Atau AV mid dibagi dengan AV mid. Ini namanya normalisasi. Kita normalisasikan agar nilai maksimumnya itu adalah 1. Gitu. Paham nggak di sini maksudnya? 200 kali dibagi 200 berapa? 1, Pak. 1 ya. Kan ya. Jadi nanti untuk nilai di bawahnya juga kita asumsikan itu tergantung normalisasinya berapa gitu. Terhadap pokoknya nilainya maksimum 1 gitu. Misalkan 180 berarti kalau misalkan 180 penguatannya 180 dibagi 2 100 nilainya berapa? 0,9 ya. 0,9. Jadi nanti nilainya ada di daerah inilah kira-kira untuk 0,9.
Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ada yang bingung? 1 ini dari mana 0,707? Kalau 0,707 kan tadi sudah jelas ya, setengah daya maksimum, tapi dalam bentuk tegangan, gitu, dalam fungsi tegangan. Gitu. Kalau satunya ini merupakan nilai normalisasi. Gitu. Nah, biar nggak bingung, coba kita lakukan ini ya, contoh soal. Di file kalian sama dengan file saya. Jadi dari grafik ini, find the cut-off frequency FL and FH using the measurements provided. Jadi kita ketahui nilainya FL itu dari 1/4-nya per 100, lalu yang FH itu 7/16-nya 10.000. Find the bandwidth of the response, berarti kan FH dikurangi dengan FL yang B itu gampang, selama kita tahu nih berapa FL-nya, berapa FH-nya. Lalu, sketch the normalized response. Nah, maksudnya sketch the normalized response itu, berarti AV maksimumnya berapa di sini? 1. 1, Pak. Iya, maksudnya di sini loh. AV maksimumnya berapa yang tertulis di gambar ini? 128. 128. Ya. Berarti nilai 1 itu merujuk dari 128 dibagi dengan 128. Gitu. Sekarang coba kalian hitung, kalau misalkan untuk titik 90,5, itu ketika kita normalisasikan, nilainya berapa? Berarti 90 dibagi dengan 128 kan? Berapa ini? Coba kalkulator kalian. 0,707, Pak. Ya, ini adalah pasif. Karena pas di titik ini kan. Pas di titik ini, dia itu cut-off frekuensinya. 0,707. Tapi desain emang dibuat pas. Lalu yang A nih. Yang A, bagaimana cara mencari FL-nya? Ya, kita gunakan saja perbandingan ini kan. Kita memiliki nilai 1/4 dari 100. Lalu di sini adalah 1000. Berarti kan kemarin dari logaritma kemarin, kita bisa cari kan ya. Dari fungsinya, jaraknya itu bisa kita cari perbandingannya. D1 dibagi D2. Jadi 1/4 dibagi 1, nilainya ya tetap 1/4. Ya, tetap 1/4 kan? 2,25. Lalu dengan menggunakan bentuk pangkat kemarin, kita dapatkan nilai 10 pangkat 0,25, nilainya adalah 1,7783. Nah, sekarang nilainya 10 pangkat X, kan? Ini kan 10 pangkat X kan? 100 itu kan 10 pangkat 2. Iya nggak? Kemarin. Iya, Pak. Iya, Pak. Logaritma Ya, itu Pak. loh. Kalau ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 4, dan seterusnya. Udah tinggal kita kalikan saja kan? Atau kita, kalau dalam bentuk logaritma, kita jumlahkan gitu. Tapi kalau dalam bentuk linear gini, berarti kita kalikan 10 pangkat X dikalikan dengan 10 pangkat D1 bagi D2. Sama dengan 10 pangkat X-nya ini adalah 100, kita kalikan dengan 1,7783. Sehingga kita dapatkan nilai FL-nya ini adalah 177,83 Hz. Begitu juga dengan yang FH, cara carinya juga sama gitu. Di mana referensinya adalah 10.000, berarti 10 pangkat 4 kan di sini. Tadi perbandingannya dari 10 pangkat 10.000 ke FH ini adalah 7/16. Berarti ya 7/16 dibagi dengan 1, karena maksimumnya dari 10.000 ke 100.000 adalah 1 tadi. Maka kita dapatkan nilainya 7/16 itu adalah 0,438.
10 pangkat 0,438 adalah 2,7416. Nilainya, sekarang nilai FH, tinggal kita kalikan saja. 10 pangkat 4 kita kalikan dengan 2,746 kan? 7416. Nilainya adalah 27 kHz. Ya, atau 27.416 Hz. Bandwidth-nya ya tinggal kita kurangi saja, FH dikurangi dengan FL, sehingga kita dapatkan nilainya kira-kira, ini pendekatannya, itu 27,24 kHz. Ini normalisasi sudah kita kerjakan tadi. Ini dapat dipahami? Ada pertanyaan? Dapat dipahami, Pak. Iya ya, lanjut ya. Aduh, masih banyak nih. Oke. Kalau misalkan dalam dB, kalau tadi kan dalam fungsi tegangan dan normalisasi saja kan ya. Ini kan masih berapa kali sama normalisasi gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kita lihat dalam kacamata dB, maka bisa kita gunakan persamaan 20 log AV per AV mid-nya. Karena kita asumsikan AV mid-nya ini adalah AV maksimum. Kalau misalkan untuk yang normalisasi tadi, untuk tegangan maksimum di titik ini, berarti berapa? Apa itu? Penguatan maksimum yang ternormalisasi berapa nilainya? Kita anggap berapa ini nilainya? 1. 1, ya. Kita anggap 1 kan, dan seterusnya, dan ke bawah. Semakin ke bawah, semakin kecil kan. Kalau misalkan kita lihat dari kacamata dB, berarti kan tinggal kita kalikan saja kan. 20 log AV per AV mid. Ketika AV itu sama dengan AV mid, maka AV mid dibagi dengan AV mid, nilainya adalah 1. 1. Log 1 0 ya, ada contekannya ini loh. 0 dikalikan bilangan berapapun, kalikan 20, tetap nilainya adalah 0 gitu. Sehingga untuk gain maksimum dalam dB, untuk penguatan yang sudah ternormalisasi, itu pasti nilainya adalah 0 dB. Ini udah pasti nih. Berarti 0 dB itu adalah penguatan maksimum untuk gain ternormalisasi. Dapat dipahami di sini? Dapat, Bisa, Pak. Pak. Bisa kan? Ya. Sedangkan untuk setengahnya tadi, setengah daya maksimum, berarti kan 0,707. 0,707 itu sama dengan 1 per akar 2 gitu. 1 per akar 2, kalau misalkan kita masukkan ke persamaan ini, nilainya adalah min 3 dB. Oleh karena itu, kenapa sih ini? Nanti kalian mulai saat ini sampai lulus nanti, kalau kalian masih di Prodi Telkom, bakalan menemui ini nih, negatif 3 dB. Itu merupakan setengah dari daya rata-rata yang dihasilkan. Ya. Atau cut off frekuensinya itu pasti di titik min 3 dB. Baik itu FL atau FH. Karena untuk dari kacamata dB. Sampai sini dapat dipahami nggak? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. Dapat, Pak. nanti tolong digarisbawahi, nanti kalian buat catatan sendiri ya mengenai min 3 dB ini dapatnya dari mana. Oke, kalau misalkan ini kita lihat dari sudut pandang dB versus frekuensi. Sekarang kalau misalkan kita lihat dari frekuensi terhadap fase
Kalau misalkan kemarin penguatan yang terjadi itu berapa derajat antara output dan inputnya? 180. Perbedaannya adalah 180 derajat kan? Yang kalian lihat itu hanya di AV mid saja gitu. Atau penguatan yang mid saja. Tapi ketika kalian gunakan atau berikan input di bawah frekuensi cut off bawah atau di atas frekuensi cut off atas, maka nilainya itu tidak akan 180 derajat. Nanti akan kita lakukan praktikum, sehingga nanti kalian bisa lihat tuh perbedaannya. Tidak selalu 180 derajat. Bisa saja nilainya adalah 270 derajat sampai 180 derajat untuk nilai frekuensi di bawah frekuensi cut off bawah. Atau antara 90 sampai 180 derajat untuk nilai cut off frekuensi di atas nilai cut off frekuensi atas ya. Atau frekuensi tinggi. Ini hubungan frekuensi terhadap fase yang kita berikan. Maksudnya ini VO lead VI ini itu adalah simbol atau simbol yang menunjukkan sudut ya. Segitiga ada kayak sudut gitu. VO lead VI ini maksudnya adalah tegangan output itu mendahului tegangan input. Jadi yang lagging atau yang tertinggal itu adalah tegangan inputnya. Jadi ketika yang kalian amati adalah di tengah-tengah ini, maka tegangan output dia mendahului 180 derajat terhadap tegangan inputnya. Dapat dipahami? Paham, Pak. Ya. Misalkan ada pertanyaan, silakan saja. Ini yang nantinya akan kita lakukan praktikum, hubungannya ada hubungannya dengan ini. Low frequency analysis, di sini kita melakukan analisis frekuensi rendah. Jadi untuk yang high frequency, low frequency berarti sisi kiri ini ya, yang high frequency kita tiriskan dulu ya, sisihkan dulu untuk pertemuan berikutnya. Ini merupakan rangkaian apa? Konfigurasi biasnya apa? Prategangan. Divider. Voltage divider ya. Nah, di sini ada pembagi tegangan. Voltage divider dengan bypass kapasitor CE di sini. Untuk yang lain-lain sama aja ya. Ada CS, ada CC, ada CE. Berarti kalau CC dia kapasitor yang terhubung dengan kolektor, CE kapasitor yang terhubung dengan emitter, CS kapasitor yang terhubung dengan source dan input system kita. Sekarang kalau misalkan kita lihat kacamata dari CS ini, bukan customer service ini, anggap saja ini kotak gitu. Bisa bikin kotak beneran. Anggap saja ini adalah suatu sistem kotak. Ini ada CS, ada V input, maka kita lihat atau bisa kita asumsikan kotak ini menjadi impedansi input RI ya, suatu sistem besar atau hambatan, suatu impedansi lah ya, impedansi atau hambatan yang kita jadikan satu kesatuan. Ini gambarnya bisa jadi seperti ini. Jadi dari tegangan input, ini dari function, masuk ke kapasitor, lalu di sini adalah sistem kita, network kita. PB nanti ada di sini, Z input kita. Di mana Z input itu merupakan RI sama dengan atau bisa kita tuliskan R1 di paralel dengan R2 di paralel dengan beta RI. Yang ini masih ada yang bingung nggak? Kalau
analisis AC, ini masuknya ke analisis AC ya. Analisis AC kira-kira tegangan DC ini terhubung dengan apa? Bagea ada nggak Bagea? Alifa Ada, Pak. ada. Bagea Alifa, kalau misalkan analisis AC untuk tegangan DC ini terhubung atau bagaimana ini? Analisis AC, berarti kan kita gambarkan. Rangkaian penggantinya. Gimana? Bagian belum bagian. Terhubung, Pak. Terhubung iya, terhubung dengan apa? Power supply. Iya, itu VCC itu power supply, tahu. Kita sepakat semuanya. Terus kalau misalkan analisis AC, dia jadi bagaimana? Function. So, katanya power supply. Power supply DC apa function generator? Mana yang betul? Gimana? Yang lain? Ada yang bisa bantu? Saya sambil cari-cari gambarnya. Biar tidak menggambar dari nol. Apa nih? Cowok. Fahrin Nisa. Fahrin Nisa itu cowok-cewek? Ada Fahrin Nisa? Oh, nggak ada. Berarti nggak masuk. Ditinggal aja. Fata Megantara, ada nggak? Fata juga sama. Hadir, Pak. Ada. Gimana? Kalau untuk analisis AC, dia jadi bagaimana? Untuk tegangan power supply. Power supply-nya jadi apa? Kan pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Bagaimana? Patah? Ada patah? Masih ada nggak patah nih? Power supply-nya off, Pak. Hah? Power supply off. Terus gimana maksudnya off itu? Terus bakal jadi ground, Pak. Oh. Oke ya. Kalau misalkan kita memiliki suatu rangkaian konfigurasi voltage divider ini tadi, ya, voltage divider ini, untuk analisis DC ya, analisis DC berarti kita lihat komponen DC-nya saja. Analisis DC berarti kapasitornya kira-kira open apa short ini? Short. Apa? Short apa open? Siapa jawab tadi barusan? Taufik, ada Taufik. Ya, Pak. Short apa open untuk analisis DC? Jadi short, Pak. Kenapa kok short? Yang tahi enggak berarti open, Pak. Open. Kenapa kok open? Karena Karena tahi enggak itunya.
Apanya yang Tahanan. tak hingga? Tahanannya, resistansinya. Kenapa kok tahanannya bisa tak terhingga? Karena XC apa sih? Bentar. XC Iya, X-nya kenapa X-nya? Karena X-nya XC sama dengan 1/2V FC kan Pak. Karena ya, karena F-nya 0 jadi tahingga. karena DC, maka tegangannya apa tuh? Frekuensinya, waduh, ini kayak aksara India aja nih. Oh, tuh. Luar biasa. Karena untuk analisis DC, ingat-ingat ya, saya tekankan lagi, analisis DC frekuensinya 0, maka SC-nya tak terhingga. Sehingga kapasitor ini atau kondensator ya kalau istilahnya Pak Eril kemarin, itu dia open karena nilai reaktansinya atau impedansinya ini nilainya tak terhingga untuk analisis DC. Sedangkan untuk analisis AC, F-nya ini kan ada ya, ada nilainya, sehingga dan relatif besar gitu. Sehingga kapasitor ini dia terhubung singkat untuk analisis AC. Sedangkan untuk hubungan tegangan, makasih Mas. Untuk tegangan inputnya yang dari power supply, bedakan loh ya. Ini power supply itu komponen DC. Untuk ini VI kecil ini dia itu dari function. Dia itu komponennya adalah tegangan AC. Harus kalian bedakan ya, tahu bedanya. Ini AC, ini sinyalnya DC. Kalau VCC dari power supply itu DC. Kalau analisis AC, input tegangan DC itu dia terhubung dengan ground atau kita nolkan. Sehingga bisa kita lihat di sini, R1 ini terhubung dengan apa? R1 ini kan masuk ke transistor. R1 dia terhubung dengan apa nih? VCC. VCC. Sehingga yang satu kutub ini terhubung dengan base, satunya terhubung dengan, kalau analisis AC terhubung dengan Ground. ground. Ini ada contekannya ini loh yang kanan. Ya, untuk analisis AC, ini untuk gambar rangkaian pengganti ekivalen analisis AC. Kan VCC ini adalah input tegangan DC. Tadi kan kalau untuk analisis AC, katanya yang tegangan DC-nya dia terhubung dengan ground. Maka yang ini masuk ke base, satunya kutub ini masuk ke base ya, karena ini masuk ke base atau masuk ke sistem, satunya masuk ke ground gitu. Kalau ini juga sama yang R2, satunya masuk ke base, satunya terhubung dengan ground. Sama kan ini? Kalau ini kan jadi R1 paralel dengan R2 kan? Ya. Iya, Pak. Lalu masuk ke sistem ini, katakanlah transistor itu adalah sistem, sudah ini panjang ceritanya kalau misalkan kita turunkan. Harusnya kemarin dengan Pak Ridwan, asumsi saya kalian paham. Nantilah kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih detail lagi, nanti kita adakan kelas tambahan mengenai dioda dan transistor kalau misalkan kalian belum paham. Intinya kalau sekarang kalian hafalkan nih rangkaian ekivalennya transistor. Rangkaian ekivalen transistor itu yang mana? Yang kotak biru nih. Yang kotak biru ini, itu yang bulat ini nih, yang biru ini, transistor ini. Bentukannya seperti itu, nggak usah didebat lah. Untuk saat ini ya. Bisa dipelajari dan bisa diingat nggak ini kira-kira, yang kotak ini? Bisa, Pak. Ya. Ini saja yang kalian ingat bentukannya seperti ini. Ini beta RE, ini merupakan tahanan input transistor. Yang ini merupakan sumber arusnya, IC ya. Nanti beta kali IB kan IC. Dan ini RO kecil ini merupakan tahanan output dalam si transistornya. Bentuk ini ada di dalam transistor ini.
Cuma sekarang yang harus kalian pahami adalah si rangkaian pengganti AC ini gitu. Kalau ini bisa lah kita turunkan tadi kan. Kalau misalkan analisis AC, yang terhubung dengan kapasitor distor, lalu yang terhubung dengan input tegangan DC dia terhubung dengan ground gitu. Begitu juga dengan di sisi output ya. Ingat ini adalah sisi inputnya, ini sisi outputnya. Untuk sisi output di sini ada komponen apa nih? Komponen apa ini? Kursor saya. Resistor. Resistor apa? Tulisannya apa itu? Resistor kolektor. Ya, RC ya, resistor yang terhubung dengan kolektor. Yang satunya kutubnya terhubung dengan kolektor, satu kutubnya terhubung dengan apa nih? VCC. VCC. Kalau misalkan analisis AC tadi, yang terhubung dengan VCC, maka dia terhubung dengan Ground. ground. Ya. Sehingga di sisi output, dia terhubung dengan ground. Ya, masuk ke kolektor, ininya terhubung dengan ground. Karena emiternya adalah terhubung dengan ground. Ya, sama emitter. Sekarang kalian tanya, loh Pak, itu RE-nya kemana? Nah, RE-nya, karena di sini itu adalah, ada apa nih? Kapasitor apa nih? CE kan ya? Ya, Pak. Ada kapasitor, untuk analisis AC, kapasitor ini open atau short? Open atau short? Short. Short ya, berarti yang kanan kan ya? Ini tidak kan? Kapasitor ini short. Sekarang logikanya, arus itu adalah, analoginya ini ya, arus itu merupakan suatu kendaraan, lalu sirkuit itu merupakan suatu jalannya. Kira-kira kalau kendaraan itu suka yang banyak hambatannya apa yang suka di jalan tol kira-kira? Jalan tol. Jalan tol kan ya? Berarti untuk rangkaian ini, untuk analisis AC, arus yang mengalir di IE ini, dia akan lebih cenderung memilih CE. Sehingga dia di bypass RE-nya. Oleh karena itu, di sini nggak ada RE nih. Di emitter kan di sisi ini ya. Kalau ada RE, tidak ada CE, maka di sini ada RE. Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oleh karena itu, di sini nggak ada RE, di sini nggak ada RE. Karena dia sudah di bypass oleh CE ini. Itu ya. Intinya, saya tekankan lagi dari impedansi atau reaktansi si kapasitor itu, dari rumus ini kalian bisa menurunkan filosofinya apakah kapasitor itu open atau short ya sirkuitnya, tergantung dari input, bentuk inputnya atau sifat inputnya, apakah itu DC, sinyal DC atau sinyal AC. Kalau sinyal DC berarti ya ini open, ini open, ini open. Kalau misalkan sinyal AC berarti ini short, ini short, ini short, gitu aja. Dan ada satu lagi, input tegangan DC dia terhubung dengan ground atau dinolkan. Oke ya. Sama ngomong apa? Oke, sekarang untuk impedansi input. Impedansi input itu berarti kan bisa kita dapatkan. Waduh, ini kita kuliah sampai jam berapa nih? 15.30, Pak. 15.30 ini, waduh, masih jam segitu. Udahlah, besok kita kuliah lanjutannya ya, teori aja dulu ya. Baik, Pak. Untuk Ya. jamnya itu jam berapa, Pak? Apa? Untuk jamnya itu jam berapa? Besok. Kira-kira enakan jam berapa? Kalau pagi kayaknya kalian belum bangun kan ya? Iya. Malam juga nggak biasa kuliah malam kan. Jam berapa lah? Kalau di jam satuan, Pak. Iya, jam satuan lah ya. Soalnya apa tuh kalau pagi kayaknya perlu pengkondisian ya, maksudnya mulai dari pagi sampai itu.
kebetulan anak saya juga lagi masuk rumah sakit nih. Jadi pagi kayaknya kurang kondusif gitu. Jadi siang kayak ini tadi lah. Jam 1 lah ya mungkin ya. Jam 1 Pak, sampai kalau bisa jam 11 boleh nggak Pak? jam 11 Soalnya sampai ada jam berapa, Bro? sorenya. Apa? Sorenya ada Biar nggak acara Pak. acara himpunan. Iya. Apa aja? Ya, jelas lah ya. Jam 11 ntar motong dulu. Nggak apa-apa. Jam 11 berarti sampai jam berapa? Saya minta waktu kalian 3 jam ya. Maksudnya 3 jam pelajaran ya. Jadi jam 11 sampai jam 2-an gitu. Atau jam setengah 2 gitu. Gimana? Gimana masyarakat? Kalian rembukan? Ya Pak, halo Pak. Ya, gimana cerita nih? Salah tipu. Ya Pak, Halo, halo. pas Pak. Jam 11 ya? Ya Pak. 11 sampai jam setengah 2 ya? Saya kira yang rumahnya jauh kan masih kekejar lah. Sore-sore ke itu. Saya sebenarnya itu, kalau misalkan pingin ngebut, bisa saja gitu. Tapi kondisinya kok kalian seperti ini gitu. Kira-kira saya ngajarnya ini terlalu cepat nggak menurut kalian? Tempo saya. Enggak, Pak. Enakan, Pak. Kalau misalkan gini aja ya, mungkin untuk teman-teman sekalian, karena kita kan ada di rencana pembelajaran semester itu ada namanya capaian pembelajaran. Itu materinya harus beres gitu, sampai yang kita targetkan. Mungkin untuk teman-teman yang merasa kurang atau merasa ada yang belum paham, nanti jangan malu, bolehlah diskusi dengan saya. Nanti janjian kapan hari kosongnya, nanti akan saya berikan kelas tambahan gitu. Mau nggak gitu? Halo? Kalau nggak juga, saya malah seneng gitu. Tapi melihat nilai kalian yang menyedihkan itu kan, ya gimana lagi. Gitu aja ya, mungkin ya. Halo, ini suara saya terdengar nggak nih? Kayak ngomong sama pohon nih beneran. Terdengar Pak. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang butuh kelas tambahan, silakan menemui saya atau janjian dengan saya, nanti kita ketemu kapan gitu. Nanti saya akan kita diskusikan mana bagian yang kalian nggak paham gitu. Mau ke rumah sakit sekarang? Ambil Pak. Nanti aku nyusul kan. Oke. Lanjut dikit lagi. Satu slide lagi mungkin ya. Kurang 4 menit. Untuk impedansi input itu kan ini kan ya, impedansi input ZI. Impedansi input yang saya bunderin merah ini, dia itu kita grouping ini. Kita grouping menjadi paralel, satu nilai paralel. Impedansi input sama dengan RI sama dengan R1, kita paralelkan dengan R2, kita paralelkan dengan beta RE. Ya. Di mana RE kecil itu sama dengan, apa ya kemarin? RE kecil sama dengan 26 milivolt. 26. 26 milivolt. Oh, pintar. Milivolt dibagi dengan C. I IE. E. Arus dari emitter. Nah, ini IE ini didapatkan dari analisis DC. Jadi kalau misalkan kalian ya ada tuh. Iya, Mas. Dari
Kalau misalkan kalian menggunakan analisis AC, tetap analisis DC itu tetap kita butuhkan gitu. Udah Mas, taruh atas itu. Sampai mana tadi? Sampai mana? Buat Maaf, ini mencari banyak IE. intervensi. Sampai IE, ya. Iya, IE. Analisis IE ini, karena IE besar, itu adalah arus yang mengalir di emitter ini kan. IE ini, kalau kapital, biasanya itu menunjukkan komponen DC. Jadi tetap saja meskipun kalian itu menganalisis AC, harus paham nih analisis DC-nya atau pertegangannya bagaimana. Gitu ya. Jadi Z input itu nilainya adalah paralel dari R1 di paralel R2 paralel dengan beta R itu. Lalu untuk impedansi output ZO itu RC di paralel dengan RO kecil. Di mana RO kecil itu udah nggak usah mikir, dia pasti ada di datasheet atau di soal. Kalau misalkan itu ada di soal. Ya. Kalau ini adalah arus C ini sebenarnya, karena nilainya adalah beta IB. Oke, selanjutnya ini tadi. Dari asumsi kita melihatnya masih di sisi ini ya, di sisi input dulu ya, masih di input. Dari sisi input itu anggapannya adalah V input ini berarti I kecil ini berarti V input dari function generator terhubung dengan kapasitor yang terhubung di source ya. V input CS lalu dia baru masuk ke sistem nih. Nah, RI ini adalah impedansi inputnya. Nilai ini berarti ini merupakan rangkaian high pass filter. Kalau misalkan kalian masih ingat di rangkaian listrik ya. Konfigurasi, ada kapasitor, ada R. Bentukannya seperti ini adalah high pass filter. Misalkan kebalik, ini R, ini kapasitor, berarti low pass filter dia. Balik ke rumus reaktansi tadi. Dari kombinasi ini, rangkaian kombinasi RC itu, untuk low cut-off frekuensinya, bisa kita amati dari reaktansi ini. Gitu. Ketika ada input dari function itu adalah, function kan inputnya sinyal sinus kan ya? Atau ya sinusoidal. Berarti dia punya frekuensi di sini. Frekuensi itu semakin tinggi, berarti kapasitor ini atau reaktansi yang ada di sini, dia nilainya akan menjadi 0 gitu. Karena di sini ada nilai F-nya. So, ingat ya ini ya. RC circuit dari gambar ini ditransfer ke sini. Dari gambar ini, untuk frekuensi tinggi, very high frekuensi sangat tinggi, maka reaktansinya, nilai XC-nya itu adalah 0 ohm. Dari mana? Ya, dari 1 dibagi 2pi kalikan frekuensinya sangat tinggi, katakanlah 100 kilo ohm atau 10 kilo ohm. 1 kilo ohm juga relatif tinggi. Nilainya itu bisa mendekati 0. Sedangkan untuk frekuensi 0 atau sinyal DC yang terjadi adalah XC sama dengan 1 dibagi 2pi SC, di mana S-nya adalah 0, 1 bagi 0 nilainya adalah 1, sehingga nilai reaktansi di sini tak terhingga. Berarti sirkuit ini adalah open sifatnya. Sampai sini dapat dipahami? Halo? Dapat, Pak. Oke ya, waktunya sudah jam segini, saya takut kalian ada agenda lain. Mungkin kita lanjutkan besok ya. Besok kita lanjutkan jam 11 ya. Tolong linknya tolong dibuatkan ya. Siap, Pak. Dan saya itu mungkin ini ya, makanya pelupa kadang.
mungkin 1 jam atau 2 jam sebelumnya itu saya tolong diingatkan bahwa besok ada kelas deh. Ya, Iya, Pak. Apa? besok. Ya, apa? Ada yang tanya tadi? Tidak, Pak. Oh, enggak. Eh, tolong materi yang saya berikan itu kalian review ya, baca-baca lagi. Kalau misalkan materi yang sudah saya jelaskan ini ada yang belum kalian pahami, besok boleh kalian tanyakan, boleh kalian japri ke saya, boleh. Nanti besok saya jelaskan anonymously ya. Saya tidak akan bicara siapa yang nggak paham, misalkan kalian, kalaupun kalian malu gitu. Tapi kita kan di sini semua belajar. Saya pun juga masih belajar gitu. Jadi namanya belajar kan tidak ada ngapain malu untuk diri kita sendiri ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Mulai dari ini slide 23 ya sampai selesai. Karena nanti ada hubungannya dengan praktikum kita nih. Ini ada, ya ini kan kesukaan kalian kan ya. Kayak bilangan nurunin, ada imajiner-imajineran kayak gitu ya. Nanti harapan kami kalian bisa paham, nanti ada contoh-contoh soal juga bisa kalian baca-baca supaya lebih paham. Itu aja mungkin. Dari saya ada pertanyaan nggak dari teman-teman sekalian? Halo masyarakat. Cukup, Pak. Coba ini saya butuh screenshot untuk ini ya. Bukti BAP. Masuk semua nih ya. Ini ada yang ngechat ini siapa nih? Oke, ngechat. Fahrin hadir Pak. Maaf tadi ternyata suaranya nggak keluar. Nggak pura-pura aja loh. Ini paling udah join terus tinggal gitu ya. Ada Fahrin ini. Halo Pak, Oh, ada Fahrinnya. Oke. Mau on cam nggak kalian? boleh Pak. Boleh, Pak. Silakan on cam. Ini gimana sih cara stop kampungan? Ini biar banyak gimana? Change layout ya.